Shalom dan selamat berjumpa dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Teloh Batuan. Kembali kita akan membahas tentang doa Bapa Kami, dan ini bagian akhir dalam renungan doa Bapa Kami pada bagian keempat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena hikmat dan pertolongan-Mu, kami terus disemangati oleh Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan dan sampai pada bagian keempat dari doa Bapa kami. Dalam hal berdoa, Tuhan pakailah hamba-Mu ini dan berkatilah setiap orang yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk memahaminya dan memeliharanya. Kami mohon ampun atas dosa kami. Dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai 8, dan ayat yang ke-13 bagian akhir dari doa Bapa kami. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 dan ayat 13 bagian akhir. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan bagian yang terakhir dari ayat 13. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bahagian yang keempat dari doa Bapa kami. Hal berdoa khusus pada ungkapan tentang kedaulatan Allah. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini bahagian yang sepertinya ditambahkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal berdoa, ini salah satu ajaran dari ajaran Yesus ketika berkhotbah di bukit. Selain hal memberi sedekah, hal puasa, ini hal berdoa. Ajaran sekaligus kritikan kepada orang-orang yang berdoa. Yang berdoa ingin dipuji, ingin mendapat pujian dengan cara mereka itu berdiri di depan rumah ibadat atau di tikungan-tikungan jalan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan itu dengan cara mengangkat tangan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami ini bukan orang berdosa, tidak peminum, kami berpuasa 2 kali seminggu, dan selalu menyebut kelebihan-kelebihannya. Oh, tidak seperti pemungut cukai yang
nagih lebih dari yang seharusnya. Tunggu orang melihat itu dan mungkin ada yang memuji, tetapi kalau ada yang berdiri di tengah jalan di sini berdoa seperti itu bukan dipuji lagi. Itu akan ditertawai. Oh, ini orang gila baru. Tapi dalam konteks ini Yesus mengajarkan, jangan berdoa seperti itu. Jangan mencari muka, jangan mencari pujian. Perbaiki motivasi berdoamu itu. Memang berdoa di depan umum tidak salah. Tetapi dengan cara seperti itu, Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tidak munafik. Bahkan Yesus melanjutkan, kalau kamu berdoa, jangan bertele-tele. Sampaikan saja kepada Bapamu apa yang menjadi keinginanmu. Jangan seperti orang-orang Farisi yang menyampaikan sesuatu dengan bertele-tele, diulang-ulang, seolah-olah dengan kata-kata yang banyak, doa mereka akan dikabulkan. Sudah di tempat umum, bertele-tele lagi. Karena itu Yesus mengajarkan mereka, supaya mereka itu berdoa, masuklah ke kamar, kunci pintu. Berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan menjawab doa. Nah, karena itu dikatakan selanjutnya oleh Yesus, berdoalah seperti ini. Atau apabila kamu berdoa, berdoalah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, bagian yang terakhir ini, dalam konteks Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa di depan. Dan kalimat terakhir itu adalah ungkapan dari orang-orang yang mendengar. Hei kamu yang mendengar itu, nyatakan kedaulatan Allah. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ini pola yang diajarkan supaya dalam bahagian pertama doa Bapa kami, kita menyapa Dia itu sebagai Bapa. Bagian kedua itu kita meninggikan Dia yang memang layak dikuduskan. Juga mengharapkan kerajaannya datang. Nah, ingat, kerajaan datang itu bukan berarti kita minta supaya kiamat seperti beberapa orang mengatakan itu. Kita minta supaya kerajaannya berkuasa atas diri kita, atas dunia ini. Jadi kita mengundang agar tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir di bumi. Bukan meminta supaya cepat kiamat. Dan kita juga minta meninggikan Dia supaya kehendaknya yang jadi, baru kita minta kebutuhan pokok kita, kebutuhan-kebutuhan rohani kita, juga kebebasan dari ikatan kuasa jahat. Dan ini pola yang kemudian disauti oleh orang banyak. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Menyebut sama-sama. Nah, karena itu, ini pola. Kita berdoa dengan motivasi yang benar, bukan cari pujian. Kita memohon dengan tanpa banyak kata-kata, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan ingin kita membunyikan permohonan-permohonan kita. Nah, semoga kita diberkati dan punya pola doa yang sederhana. Kita terus latih di rumah dengan banyak-banyak berkomunikasi. Amin. Kita mengakhiri renungan kita, di mana kita sudah membahas doa Bapa kami, sekalipun sederhana, tapi kami percaya ini akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya dan mau mempraktikkan. Mari kita berdoa.
Kami bersukacita dan bersyukur Tuhan terus diberi hikmat oleh Allah melalui Roh Kudus untuk menggumuli tentang doa Bapa kami. Sekalipun sederhana, kiranya menjadi berkat bagi yang mendengar dan mau berdoa kepada Tuhan. Engkau melindungi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, jemaatmu, sehingga saat tidur, di saat akan tidur, lalu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, menyebut namamu, mohon perlindungan, juga mohon ampun, dan mengakui tentang kedaulatan Allah. Lindungi kami di sepanjang hidup kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan sekaligus bahan tentang hal berdoa, doa Bapa kami yang telah kita ikuti bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih.